Pemerintah Pakistan mengklaim telah memperoleh informasi intelijen yang kredibel terkait rencana India melancarkan serangan militer dalam 24 hingga 36 jam ke depan, menyusul serangan mematikan di Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikelola India. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, bombastis nih guys, serangan di Kashmir bikin 26 turis tewas. India ngamuk langsung cabut perjanjian air yang udah 65 tahun. Pakistan nggak terima, teriak, ini deklarasi perang. Cina masuk arena, dukung Pakistan di PBB dan siap main dua kaki. Sekarang air bukan cuma sumber kehidupan, tapi senjata pemusnah massal. Dunia lagi tahan napas dan kalau lu anggap ini cuma ribut antar negara, lu salah besar. Gua bakal bongkar semua, fakta, konflik, senjata, dan dampak ekonominya. Jangan skip, karena investasi lu, harga pangan, dan masa depan Asia semua bisa berubah dalam semalam. Chapter 1, Kashmir berdarah, India angkat keran air. I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist. Serangan brutal di Pahalgam, Kashmir, langsung bikin dunia berhenti bernapas. 26 turis tewas di tempat. Beberapa dari mereka adalah pelajar dan keluarga yang lagi liburan. 3 pelaku ditangkap, 2 dari Pakistan, 1 dari dalam negeri. India langsung naik pitem. Pemerintah Delhi nggak pakai mikir panjang. Narendra Modi gebrak meja, langsung keluarin keputusan yang bikin sejarah berubah. Perjanjian Indus Waters Treaty dicabut. Padahal bro, ini bukan perjanjian kaleng-kaleng. Ditandatangani tahun 1960 dengan mediasi langsung dari Bank Dunia. 3 perang, ratusan konflik tetap bertahan. Tapi sekarang, semua dibatalkan dalam 1 hari. India nggak cuma tutup perbatasan dan sweeping ribuan tersangka, mereka ancam langsung. Air dari 3 sungai barat, Indus, Jhelum, Chenab bakal ditahan. Buat Pakistan, ini bencana. Karena 80% pertanian, mereka hidup dari air sungai yang sekarang dikontrol total oleh India. Ini bukan cuma adu ego antar negara. Ini soal siapa yang bisa bertahan hidup saat keran air dimatiin. Lo bayangin bro, hidup di negara agraris tapi air lo dikunci dari hulu. Yang lo hadapi bukan krisis, tapi kepunahan. India nggak main retorika. India sekarang angkat keran air dan dunia mulai panas. Chapter 2, Pakistan panik, air jadi senjata pemusnah massal. Begitu India nyatakan cabut perjanjian air, Islamabad langsung gemetar. Menteri Pertahanan Pakistan nggak pakai bahasa diplomatis. Ini deklarasi perang. Kenapa mereka segitu takutnya? Karena ini bukan cuman soal ego nasional. Ini soal napas hidup rakyat Pakistan. Air dari sungai Indus bukan buat siram taman atau isi kolam renang. Ini air buat makan, buat hidup, buat nyambung ekonomi negara. Lo tahu bro, lebih dari 200 juta warga Pakistan bergantung pada sistem irigasi Indus Basin. Tanpa itu, pertanian Pakistan mati total. Dan kalau pertanian mati, ekonomi KO. Pasar KO, rakyat KO. Petani panik, pengusaha panik, pasar panik. Lu bayangin, negara bangun pagi bukan cari cuan, tapi cari hujan. Gua kasih analogi lagi yang lebih nendang. Lu punya saldo miliaran di rekening, tapi semua ATM diblokir. Lu bisa lihat duit lu, tapi nggak bisa tarik sepeser pun. Buat beli makan aja lu harus ngutang. Sekarang bayangin itu terjadi ke satu negara. Bayangin jutaan petani bangun pagi, lihat sawahnya kering, dan langitnya mendung bukan karena hujan, tapi karena perang. Pakistan sekarang kayak orang yang dicekik pelan-pelan. Pemerintahnya teriak minta bantuan ke Mahkamah Internasional. Mereka minta sidang darurat di PBB, minta dunia buka mata. Tapi di meja diplomasi mereka sendirian. Karena posisi mereka dihilir. Karena India yang megang keran. Dan dunia seperti biasa cuma nonton. Chapter 3, perjanjian air jebol, domino global mulai jatuh. Indus Waters Treaty itu bukan perjanjian biasa bro. Ini sabuk pengaman terakhir Asia Selatan. Perjanjian air lintas negara paling tahan banting. Di dunia tahan 3 perang puluhan konflik. Tapi sekarang dicabut, dirobek, diabaikan. India udah nggak lagi ngasih data hidrologi ke Pakistan. Mereka bisa stop aliran air kapan aja. Mereka bisa bangun bendungan di hulu, ubah arah sungai, dan nggak perlu izin siapa-siapa. Dan buat Pakistan, itu bencana level nasional. Bayangin ini, negara agraris yang 80% irigasinya bergantung pada Indus. Terus keran airnya dimatiin pelan-pelan, sawah jadi debu, ladang jadi abu. Bukan karena perang, tapi karena airnya dipolitisasi.
Efeknya nggak cuma di Islamabad. Harga beras, gandum, dan air bersih bisa naik drastis di pasar global. Negara-negara importir panik, investor mulai narik uang dari Asia Selatan karena takut krisis makin meledak. Indonesia bisa ikut kejungkal, karena saat India dan Pakistan ribut, pasar komoditas global ikut terguncang. Harga pupuk naik, harga pangan naik, nilai tukar rupiah bisa limbung. Dan semua ini cuma karena satu hal, air. Cina mulai bergerak makin dekat ke Pakistan, tapi mereka juga nggak mau kehilangan akses dagang ke pasar India. Mereka main dua kaki, diplomasi dagang sama Delhi, logistik politik sama Islamabad. Chapter 4, Cina turun tangan, dunia deg-degan. Waktu India dan Pakistan udah saling todong, satu pemain besar diam-diam mulai gerak, Cina. Nggak lewat perang, tapi lewat strategi yang lebih licin, diplomasi, senjata, dan tekanan global. Cina langsung buka suara di PBB, minta investigasi netral atas konflik Kashmir. Tapi lu pikir itu netral? Semua orang tahu itu kode keras dukung Pakistan. Lo harus tahu satu hal bro, sejak dulu China udah jadi pemasok senjata terbesar buat Pakistan. Dari jet tempur JF-17, drone tempur, sampai rudal anti kapal, semua dikirim dari Beijing. 81% senjata utama Pakistan itu buatan Cina. Sekarang, mereka lagi nego beli pesawat tempur generasi kelima buatan Xi Jinping. Artinya, kalau perang beneran meletus, senjata yang ditembakkan ke India bisa aja pakai teknologi Cina. Dan India tahu itu. Mereka mulai siaga dua arah, barat hadapi Pakistan, timur waspada sama Cina. Lo bayangin bro, lo udah ribut sama tetangga depan rumah, tetangga belakang mulai buka pagar juga. Cina pinter main dua kaki. Satu kaki jagain bisnis gede sama India, karena pasar mereka gede banget. Kaki satunya nempel terus ke Pakistan, karena secara militer, itu aset strategis buat ganggu India. Xi Jinping sekarang main catur geopolitik. Tiap langkahnya bisa bikin Delhi tambah panas dan dunia makin resah. Dan jangan lupa bro, di perbatasan Himalaya, India dan Cina udah beberapa kali bentrok fisik. Saling dorong, saling pukul, bahkan saling tewas. Jadi kalau perang air di barat makin panas, timur bisa ikut meledak. Kalau India salah langkah, mereka nggak cuma perang satu front, tapi dua. Dan itu mimpi buruk yang bisa bikin Asia Selatan jadi titik ledak dunia berikutnya. Chapter 5, kesimpulan. Sekarang kita udah di titik paling ngeri dalam sejarah Asia Selatan. India dan Pakistan, dua negara dengan senjata nuklir, udah saling todong, saling ancam, dan saling nyalain. Dan jangan lupa, mereka udah perang 3 kali sebelumnya. Ini bukan permusuhan baru. Ini api lama yang tinggal disulut dikit, langsung meledak. India sekarang megang keran air, Pakistan megang tombol nuklir. Dan dua-duanya punya alasan buat nekan duluan. Kalau lu pikir ini cuma gertak-gertakan politik, lu salah besar. Karena di balik panggung, militer dua negara udah siaga. India udah gerakin pasukan ke Kashmir. Pakistan udah mulai siagakan rudal jarak menengah. Cina udah kasih sinyal keras, jangan sentuh wilayah perbatasan. Amerika cuma bisa imbau semua pihak menahan diri sambil kirim armada ke Samudra Hindia. Dunia sekarang duduk di atas dinamit. Kalau satu negara panik, kalau satu rudal salah arah, kalau satu pemimpin nekat, selesai sudah. Bukan cuma Asia yang terbakar bro, pasar saham global bisa kolaps, harga minyak bisa melonjak. Dan yang lebih gila lagi, negara-negara lain kayak Indonesia bisa kena getahnya. Investor kabur, inflasi meledak, harga sembako naik. Dan semua ini gara-gara satu hal yang kelihatannya sepele, air. Sekarang bukan cuma soal geopolitik, ini soal psikologi pemimpin. Siapa yang lebih sabar? Siapa yang lebih cerdas? Siapa yang lebih takut kehilangan muka? Karena perang nuklir bukan soal kekuatan, tapi soal ego yang kalah cepat menahan diri. Jadi gue tanya ke lo sekarang, kalau lo hidup di zaman kayak gini, saat air bisa jadi senjata, saat perang bisa dimulai lewat sungai, apa strategi lo buat bertahan? Lo udah siap kalau harga beras tiba-tiba naik 3 kali lipat? Lo udah siap kalau pasar global mendadak nge-freeze? Lo masih anggap ini masalah jauh di sana? Atau lo sadar semua ini udah deket banget ke dapur lo? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombatis lainnya dan tetap cerdas.